Berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam Novena Santo Yusuf. Hari ini hari kelima. Mari kita memulai novena kita dengan mengundang Roh Kudus hadir memenuhi seluruh hati, budi, dan pikiran kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, pada hari kelima ini, saya mengajak Anda bersama-sama merenungkan Santo Yosef, teladan dalam keutamaan keberanian. Jadi, seperti yang saya singgung di awal-awal novena kita, bahwa dalam perjalanan novena ini, kita akan merenungkan bagaimana Santo Yosef itu menjadi teladan bagi kita untuk memperkuat keutamaan-keutamaan hidup kita. Keutamaan dibagi dua, yaitu yang ilahi dan yang insani. Artinya ilahi itu berkaitan dengan Allah. Relasi kita dengan Allah. Itu seperti halnya hukum kasih. Pertama-tama kita harus mengasihi Allah. Lalu yang kedua mengasihi sesama. Demikian pun halnya dengan keutamaan. Maka keutamaan ilahi ada 3, iman, harapan, dan kasih. Ketiga-tiganya ini berkaitan antara relasi kita dengan Allah. Kita sudah melihat berturut-turut kemarin. Nah, keutamaan insani ini berkaitan relasi kita dengan sesama. Ini seperti perwujudan kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, 4 keutamaan insani itu keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan ugahari. Hari ini kita belajar artinya keutamaan keberanian. Santo Yosef teladan dalam keberanian. Sahabat terkasih, keberanian itu soal hati. Jadi, sesuatu yang mendasari hati kita. Harus dicatat bahwa keberanian ini bukan aku berani berkelahi, aku berani melabrak siapapun, aku tidak takut aturan, aku tidak takut melanggar. Bukan ini. Keberanian adalah tidak adanya takut di dalam hati karena apa? Bebas dari dosa. Takut yang biasanya hadir di dalam hati itu sumbernya banyak. Misalnya takut gagal dalam usaha, takut menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Nah, tadi saya katakan keberanian ini soal hati. Hati yang bersandar, hati yang bernaung, hati yang bergantung hanya kepada Allah. Nah, kalau hati kita sudah berpaut kepada Allah, ya kita tidak perlu takut. Apa yang kita takutkan lagi kalau Allah di pihak kita? Maka kemudian aplikasinya sederhana. Bagaimana kita bisa setia hadir di hadirat Allah. Bagaimana kita tetap sadar dalam hidup kita agar kita terus berada di samping Kristus. Yesus yang diutus oleh Allah untuk mendampingi kita. Sahabat, kalau Anda sudah merayakan Ekaristi hari ini, hari Minggu Prapaskah yang keempat, kita akan mendengar Injil. Karena begitu besar kasih Allah kepada
dunia, kepada manusia, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk kita. Kalau kita setia di sana, tidak perlu ada yang ditakutkan. Keberanian ini karena Allah beserta kita. Allah ada di samping kita. Allah menjadi naungan penopang kita. Nah, ini juga yang membuat Santo Yosef berani. Dia tidak takut banyak hal. Pertama-tama tidak takut menjalankan kehendak Tuhan. Ketika pada malam hari Santo Yosef harus pergi meninggalkan Bethlehem, membawa Maria dan bayi Yesus ke Mesir, Santo Yosef yakin. Karena apa? Hatinya berpaut pada Allah. Hatinya hanya ingin menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan dia bersama Yesus yang digendongnya. Dia tidak takut meskipun harus pergi malam hari. Sahabat, Santo Yosef menjadi teladan dalam hidup kita. Bagaimana hati yang terus berpaut kepada Allah, hati yang ingin menjalankan hanya kehendak Allah. Itulah sumber keberanian Santo Yosef. Itulah sumber keberanian kita. Sekarang, mari kita melanjutkan doa novena kita. Syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa kepada Santo Yosef. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu, dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Litani Santo Yosef. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami.
Santo Yosef yang amat adil, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat murni, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat bijaksana, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat teguh hati, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat taat, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Santo Yosef yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Amin. Memorare. Ingatlah ya pengantin tersuci perawan mulia, pelindungku yang murah hati. Belum pernah terjadi orang yang meminta pertolongan-Mu tidak mendapatkan hiburan. Dengan harapan ini aku datang kepadamu dan menyerahkan segenap diriku. Janganlah menolak permohonanku ya Bapa, pemelihara penyelamat kami, melainkan kabulkanlah permohonanku. Amin. Sahabat, sekarang kita hening sejenak, kita mengungkapkan permohonan-permohonan pribadi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, Ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa penutup. Ya Allah, sejak awal mula Engkau menetapkan Santo Yosef untuk melayani putra-Mu yang ilahi dan bundanya yang terberkati, serta membuat dia layak untuk menjadi mempelai perawan yang tak bernoda dan bapa pemelihara putra-Mu. Kami mohon kepadamu dengan perantaraan Santo Yosef yang telah melayani Yesus dan Maria selama di dunia. Semoga Engkau membuat kami layak untuk menikmati kebahagiaan bersamanya di surga. Dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudara sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini, novena Santo Yosef hari kelima sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita menutupnya dengan lagu Santo Yosef yang menjaga. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret,
Kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Terima kasih sahabat, sudah berdoa bersama-sama. Jika Anda berkenan, Anda boleh share video ini, boleh komen, boleh subscribe, dan seterusnya. Tuhan memberkati.